Letnan Jenderal TNI Dr. Terawan, spesialis Agus Putranto, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber mengenai dendritic cell. Saya sungguh berbahagia karena begitu majunya Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto selaku Rumah Sakit Kepresidenan mampu menunjukkan jati diri di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya membuat dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal, ya, PubMed. Itu isinya adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara, the beginning of the end. Cancer and COVID-19. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Tadi kita bisa melihat apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber Dr. Joni begitu gamblang. Bagaimana perbedaan antara konvensional vaksin dengan vaksin yang berbasis dendritic cell atau yang kita sebut intervensional dan sebagainya, karena kita melakukan intervensi di luar tubuh manusia. Dan itu sangat safety karena kita memang sudah lama berkecimpung di pembuatan dendritic vaksin itu dengan tim Dr. Nyoto selaku moderator itu bersama-sama dengan kita semua sudah mengembangkannya jauh-jauh hari untuk penanganan kanker. Kita hanya mengubah antigennya menjadi antigen artificial tadi atau antigen rekombinan COVID-19, SARS-CoV-2. Artinya apa? Artinya kita bisa menyesuaikan kapan saja, mau mutasi kayak apa bisa kita sesuaikan. Dampaknya apa? Ketahanan kesehatan nasional menghadapi pandemi ini bisa kita atasi dengan membuat imunitas yang baik buat setiap warga negara. Problem kedepannya hanya orang selalu berpikir bagaimana ini bisa massal. Urusan massal itu simpel sekali. Itu adalah urusan inovasi yang akan gampang sekali kita buat. Apalagi tadi moderator juga mengatakan sangat simpel buatnya, sangat sederhana buatnya. Penyimpanannya juga tidak membutuhkan inkubator yang khusus, yang sangat simpel. Kalau secara teknis apa yang sudah dikemukakan juga oleh pembicara adalah begitu simpelnya teknologi ini. Yang paling penting adalah kita segera mempublish, mempublikasikan untuk menjadi evidence. Itu kuncinya. Tidak usah berdebat di bidang seolah-olah ini vaksin yang kayak apa, itu tidak penting. Nama itu juga sudah dunia katakan namanya sebagai dendritic cell vaksin imunoterapi. Kalau kita menyebutnya yang gampang di Indonesia ya vaksin Nusantara. Dan itu betul-betul karya yang memang sudah dirintis oleh TNI Angkatan Darat khususnya RSPAD Gatot Subroto. Kalau tidak salah kita 2015 sudah memulainya ya Mas Nyoto ya. 2015 kita sudah memulainya, jadi bayangkan. Kita sudah punya teknologinya, kita tinggal mengembangkannya, dan kita bisa menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan dendritic cell vaksin imunoterapi yang dunia juga sudah menyetujui menjadi atau menghipotesiskan untuk menjadi the beginning of the end, mulai untuk mengakhiri COVID-19.
Soal hipotesisnya nanti diterima, H0 itu diterima atau ditolak, itu tidak ada persoalan. Yang paling penting adalah kita buktikan dengan riset, dan kemampuan RSPAD ini di bidang riset sudah tidak meragukan lagi. Dan kita bersyukur teman-teman di RSPAD begitu sangat effort dan sangat profesional untuk mengembangkannya. Saya sangat bangga pernah duduk di RSPAD, dan saya akan terus bangga mengenang semua junior saya begitu bekerja sangat antusias, dipimpin oleh KRSPAD, dan saya yakin organisasi ini bisa mencetuskan solving atau pemecah permasalahan yang sekarang melanda dunia. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Menurut saya itulah yang harus kita gaungkan. Kalau secara teknis simpel, nanti kita bisa ajarkan semua ya Pak Nyoto ya. Mengenai teknis pembuatan dendritic cell vaksin itu sangat mudah, sangat simpel, bisa diterapkan. Kebetulan saya dan juga teman-teman sebagian yang ada di sini sudah menjadi relawan, dan kita bisa merasakan efek imun yang kita peroleh dari vaksinasi Nusantara, produk kita sendiri, dan rasanya enak. Nah. Dan mudah-mudahan ini bisa memecahkan kebuntuan selama ini, meskipun sudah divaksin konvensional tidak ada masalah, untuk divaksin Nusantara. Vaksin imunoterapi ini kalau dalam literatur dikatakan pengaruhnya adalah berpuluh tahun. Jadi ini akan awet dalam jangka panjang. Ya, saya tidak menggunakan istilah lain, saya mengikuti literatur aja bahwa efek T-cell memorinya adalah berpuluh tahun. Dan ini menurut saya akan menjadi sebuah legend buat RSPAD Gatot Subroto selaku rumah sakit yang milik TNI yang terdepan, dan kita percaya kita akan bisa ikut serta mengatasi masalah pandemi dunia ini dengan baik. Dan saya percaya akan effort dan ketulusan dari teman-teman semua di sini untuk bisa membantu bangsa dan negara di dalam menghadapi masa pandemi ini. Terus berjuang, Dr. Joni dan tim, dan juga Mas Nyoto dan semua yang ada di sini, dipimpin oleh KRSPAD, Dr. Budi, legend Dr. Budi, untuk terus jangan takut, jalan terus ke depan. Dan saya sudah merasakan sendiri, sangat enak, dan saya percaya safety-nya tinggi. Karena itu terus kerjakan secepatnya untuk kita bisa masuk ke uji klinis 3, sehingga kita bisa segera memaparkannya ke dunia. Dan mudah-mudahan dari hasil yang sebelumnya uji klinis 1 dan 2, kita akan segera publikasikan secara internasional, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua diberkahi di dalam berjuang mengatasi pandemi bersama-sama dengan rakyat, bangsa, dan negara, dan juga bersama umat manusia di dunia. Sekian dan terima kasih. Waktu saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada tanggapan dari legend TNI Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Untuk itu kami undang untuk panelis untuk pembicara kedua. Yang kedua adalah Profesor Dr. Khairil Anwar Nidom, Master of Science, Dr. Hewan. Kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya merasa gembira karena saya mendapat undangan untuk bisa bercerita sedikit tentang masalah dendritic cell atau vaksin Nusantara. Yang kedua, dari aspek materi,
saya juga gembira karena hari ini membicarakan masalah bioterorisme, sehingga tadi mahasiswa saya wajibkan untuk mengikuti webinar ini karena salah satu mata kuliah di calon dokter hewan itu adalah bioterorisme. Karena bagaimanapun 70% dari penyakit manusia berasal dari penyakit hewan. Jadi dokter hewan harus bertanggung jawab terhadap bioterorisme. Jadi saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan vaksin Nusantara ini. Tadi saya hanya melengkapi saja dari apa yang disampaikan oleh Dr. Joni, bahwa Dr. Joni lebih menekankan pada aspek itu protein spike. Jadi kita, sebentar saya mohon izin untuk menyampaikan 1, 2, 3 slide. Mana ini? Jadi yang kita tahu bahwa pada waktu bulan Maret yang lalu itu mutasi yang ada di virus di Indonesia itu hanya terlihat dari varian Wuhan, kemudian varian B117, kemudian varian B1351 yang dari Afrika Selatan. Nah, tetapi 2 hari atau 3 hari yang lalu kami menganalisis, sekarang sudah berbeda lagi variannya, bahwa ini sudah bisa terlihat ya Pak ya? Izin belum. Belum ya? Belum, Prof. Sudah Bapak ya? Ya, sudah muncul. Baik, saya minta waktu sebentar. Jadi artinya bahwa beberapa waktu yang lalu pada saat saya diundang oleh DPR, itu hanya pengembangan dari varian yang ada di Indonesia adalah B117, kemudian juga yang berasal di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan dan sebagainya. Tetapi 3-4 hari yang lalu, varian yang ada di Indonesia itu sudah berkembang lagi menjadi ada varian B16171, B16172A, dan 2B. Ini adalah varian dari India. Nah, yang paling spesifik di Indonesia itu ada 2 macam yang ini yang hanya dimiliki oleh Indonesia, yaitu 2A dan 2B. Kita belum tahu persis kemana virus ini akan nanti melakukan aktivitasnya, karena di dunia tidak ada varian yang model seperti India yang modifikasi di Indonesia, yaitu 2A, 2B. Nah, oleh karena itu, pertanyaan kita sampai seberapa jauh vaksin konvensional ini bisa mengatasi varian-varian yang ada di sekitar kita, karena vaksin konvensional ini basisnya adalah virus Wuhan. Jadi kita bayangkan bahwa belum 1 tahun di dalam pelaksanaan vaksin konvensional, itu sudah banyak sekali varian-varian yang muncul di sekitar kita, yang pada prinsipnya dia bisa melewati antibodi yang dihasilkan oleh vaksin-vaksin konvensional ini. Nah, kita tahu, dan ini sudah kami terbitkan di dalam publikasi internasional, bahwa platform vaksin yang digunakan itu ada cukup banyak, yaitu inactivated, kemudian modified RNA dan sebagainya. Dan saya melihat catatan sejarah pandemik baru kali ini disetujui dengan berbagai macam platform untuk melakukan vaksinasi tanpa diikuti oleh penelitian-penelitian yang mendalam antar platform tersebut. Jadi artinya bahwa kalau misalkan
pertama divaksin dengan inaktif, kemudian yang kedua divaksin dengan platform yang lain, bagaimana akibatnya, belum pernah ada penelitian yang mendalam sampai di situ. Nah, secara ringkas bahwa inactivated viral vaccine platform itu adalah penggunaan seluruh komponen virion sehingga dapat memicu non-antibody dengan risiko ADE. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. George bahwa risiko ADE ini adalah sebuah virus yang bisa melewati cekaman-cekaman dari antibodi. Nah, kemudian viral vector vaksin platform itu adalah imunogenesis yang cenderung lebih tinggi karena komponen memang spesifik virus yang dikehendaki kemudian dimasukkan ke dalam sel melalui vektor dan akan langsung direspon oleh MHC1. Ini adalah platform yang masih berada di ruang laboratorium, belum merupakan platform yang dilaksanakan di luar laboratorium. Sehingga kita mendengar apa kejadian-kejadian yang terjadi, apakah orang yang disuntik meninggal dan sebagainya. Itu karena memang belum ada penelitian-penelitian yang mendalam terhadap penggunaan vaksin. Apalagi nucleic acid vaksin platform, demikian juga ini masih berada di ruang laboratorium. Nah, tentunya saya terus terang, saya sebagai peneliti, saya menganggap bahwa vaksin Nusantara ini merupakan breakthrough, jadi pendobrakan terhadap mimpi-mimpi kami dari laboratorium terhadap vaksin-vaksin yang selama ini mempunyai kendala. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Terawan bahwa apapun yang terjadi di vaksin Nusantara ini tentunya membuat tantangan buat kita semua. Jadi perlu kita menangkap ini sebagai peluang dan sebagai tantangan yang perlu dihadapi bersama. Nah, jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joni bagaimana menyiapkan terhadap vaksin Nusantara ini. Ini di ruangnya Pak Joni. Saya yakin bahwa semua dilakukan dengan baik dan terukur. Nah, ini juga hipotesis yang terjadi adalah tatkala dendritic cell ini secara in vitro diberikan paparan dengan antigen yang rekombinan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh seseorang, maka dia akan memicu suatu antibodi atau respon imun, sehingga dia mengenali virus-virus yang masuk ke dalamnya. Nah, ada hal yang lain yang perlu di dalam pelaksanaan vaksinasi itu adalah memperhatikan bagaimana daya proteksi dan bagaimana antibodi yang distimulus oleh vaksin yang di dalam tubuh. Jadi ini yang saya melihat belum banyak dilakukan di lapangan, tetapi di lapangan banyak dilakukan target-target penyuntikan saja, tetapi efisiensi, kemudian kualitas dari penyuntikan itu yaitu dalam bentuk antibodi dan daya protektif itu bagaimana. Nah, oleh karena itu kami sejak beberapa bulan yang lalu kami mengamati serum atau orang-orang yang sudah dilakukan vaksinasi, kami cek antibodi dan daya protektif dari antibodi. Ternyata ada 3 kelompok di masyarakat yang sampai sekarang, yaitu adanya seseorang memiliki antibodi dan mempunyai daya protektif. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu ada antibodi tapi tidak protektif, jadi 0. Kemudian yang ketiga, tidak ada antibodi, tentunya tidak ada protektif. Dan ketiga keadaan ini sudah membuat masyarakat menjadi euforia, seolah-olah karena di dalam dirinya sudah dilakukan vaksinasi, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian, dan sebagainya itu bisa dilupakan karena dia sudah merasa divaksinasi. Nah, ini yang perlu kami tekankan. Nah, kebetulan terus terang bahwa kami di Surabaya ada relawan yang ada di Surabaya, sebetulnya jumlahnya 11. Mereka vaksinasi tanggal 4 Mei yang lalu. Kemudian saya dengan izin kepala kelompoknya, kami melakukan pengambilan serum darah pada hari Kamis yang lalu, jadi pas 20 hari.
Kemudian kami uji titer antibody, masih berpatokan dengan vaksin konvensional, maka titer antibody-nya beragam memang. Jadi ada 200 pas sesuai dengan standar, kemudian ada yang di bawah, ada yang 400, kemudian ada yang 200. Tetapi yang 400 setelah kami selidiki, dia pernah terinfeksi pada Januari 2021. Jadi apa itu penyintas, dia ternyata satu orang ini. Nah, secara kriteria kalau titer 160 di bawah 200 itu tidak akan menimbulkan netralisasi, jadi tidak menimbulkan daya protektif. Tapi kami teruskan pengujian ini dengan menggunakan pengujian inhibisi, persentase inhibisi terhadap surrogate sel. Jadi daya protektif dari orang yang divaksin dendritic cell ini, orang yang divaksin Nusantara ini, ternyata dengan titer 200 masih menunjukkan suatu daya protektif yang sangat baik. Jadi 48,11%, kemudian ini 48,91, kemudian 200 yang sangat mengejutkan bahwa titer yang rendah yang di bawah standar itu tetap menunjukkan daya protektif, yaitu 33,6%. Kemudian yang satu lagi 31,6%. Sementara yang 400 dari orang penyintas kemudian divaksin, ini menunjukkan hampir 100% daya protektifnya. Nah, kemudian yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian ini sekarang masih berjalan uji PRNT, yaitu Plaque Reduction Neutralization Test, yaitu menguji dengan langsung virusnya di dalam BSL-3. Ini masih berjalan. Nah, kemudian peserta tersebut kami uji juga kemungkinan adanya virus, adanya terinfeksi virus COVID, maka kami lakukan dengan real-time PCR, kemudian hasilnya semua negatif. Jadi artinya bahwa sampai minggu lalu belum ada kejadian yang mengikuti terinfeksi kembali dari orang ini. Kemudian uji-uji lain mungkin kami akan lakukan ELISpot dan sebagainya. Nah, di PNF, di Profesor Needham Foundation, kami juga menerima serum dari Semarang yang akan kami uji dengan PRNT ini, dengan virus langsung. Dan yang dari Semarang kami belum bisa melakukan ELISpot, jadi timbulnya badai sitokin untuk melihat itu. Tetapi yang di Surabaya, insya Allah bisa kami lakukan karena bisa mendapatkan darah yang segar. Jadi saya melihat dari fakta yang ada ini, tidak ada keraguan lagi bahwa memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Terawan, bahwa ini mungkin adalah harapan buat kita semua di dalam menghadapi pandemik-pandemik, terutama terhadap virus-virus yang memang perilakunya tidak bisa dikaji dengan teori-teori yang ada selama ini. Jadi seperti COVID ini merupakan virus yang memang betul-betul cerdik dan memacu kita untuk bisa mengatasi virus ini. Jadi kira-kira seperti itu tambahan saya untuk Dr. Joni dan untuk tim vaksin Nusantara di RSPAD. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.